wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maretawati SPD, salah seorang guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SMP Negeri 32, Sekolah Penggerak Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Dalam rangka Lomba Guru Inovatif tahun 2024, saya mengikuti dengan tema yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu metode pengajaran yang menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan, minat, gaya, dan kemampuan peserta didik. Jadi, situasi yang saya ambil adalah saya seorang guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SMP Negeri 32, Sekolah Penggerak Kabupaten Ogan Komering Ulu. Memiliki siswa yang beragam, yang mempunyai gaya, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Saya berinisiatif untuk membimbing anak saya peserta didik menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Saya mengetahui bahwa setiap siswa atau peserta didik mempunyai ragam pembelajaran yang minat dan bakatnya yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus mampu, harus menciptakan bagaimana suasana lingkungan belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, saya seorang guru atau seorang pendidik berhasil untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa. Misalnya, siswa termotivasi dengan adanya pembelajaran yang beragam, metode yang berbeda, serta saya juga bisa menciptakan suasana lingkungan di kelas menjadi suasana yang menyenangkan. Tantangan yang saya hadapi sebagai seorang pendidik dalam pembelajaran diferensiasi itu banyak sekali. Di antaranya adalah perbedaan kemampuan peserta didik. Yang kedua yaitu keterbatasan waktu. Yang ketiga, beragam gaya belajar yang dimiliki siswa. Terus ada penilaian yang adil, keterbatasan siswa, dan keterbatasan sumber daya. Semua itu adalah tantangan bagi saya untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam pembelajaran diferensiasi, saya harus melakukan langkah-langkah supaya peserta didik memiliki kemampuan belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Saya melakukan langkah-langkah sebagai berikut adalah yang pertama, saya mengenali kebutuhan dan gaya belajar peserta didik saya sendiri. Yang kedua, saya akan merancang rencana pembelajaran yang fleksibel, yang sesuai dengan bakat dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, saya akan mengelompokkan peserta didik itu sesuai dengan kemampuannya secara dinamis. Terus saya akan memberikan penugasan yang berbeda antara siswa yang mempunyai atau kemampuannya yang berbeda. Misalnya saya melakukan asesmen terlebih dahulu untuk memetakan kemampuan siswa-siswa tersebut. Karena kita sebagai seorang pendidik mengetahui bagaimana kemampuan siswa kita di dalam kelasnya. Terus saya akan menciptakan yaitu lingkungan yang mendukung. Saya akan menggunakan lingkungan yang ada di sekitar sekolah saya, di sekitar SMP negeri saya, untuk membantu saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Terus juga saya akan menggunakan teknologi, karena dengan adanya teknologi, pembelajaran berdiferensiasi itu akan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, saya selalu melibatkan yaitu peserta didik dalam proses pembelajaran. Karena tanpa adanya peserta didik, suatu pembelajaran baik itu pembelajaran diferensiasi maupun pembelajaran lain-lain tidak akan berjalan dengan lancar. Saya mempunyai strategi untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis pembelajaran, yang mana saya akan mengenal gaya belajar peserta didik itu sendiri. Seorang pendidik
perlu mengenali gaya belajar setiap siswa. Saya akan memberikan yaitu pemilihan dalam tugas, yang mana saya akan membedakan soal atau tugas kepada peserta pendidik sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga yaitu saya akan mengelompokkan peserta didik secara fleksibel, yang mana pada kemampuan siswa atau peserta didik ada mempunyai yaitu kemampuan yang rendah, menengah, dan yang tinggi. Terus penilaian pembelajaran yang saya lakukan yaitu secara berkelanjutan untuk memahami peserta didik itu sendiri. Yang keempat yaitu situasi atau strategi yang saya ambil yaitu pemanfaatan teknologi. Sama seperti halnya tantangan dan strategi saya harus kerjakan, di mana suatu pembelajaran diferensiasi ini harus akan berjalan dengan adanya yaitu teknologi sekarang ini. Karena pembelajaran diferensiasi itu selalu menggunakan teknologi yang ada sekarang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dan pembelajaran yang berbasis proyek memungkinkan untuk peserta didik belajar mandiri secara kelompok dan menyelesaikan. Proses yang saya lakukan untuk pelaksanaan pembelajaran diferensiasi adalah yang pertama, saya akan memetakan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Dilihat dari asesmen awalnya, kita melihat kemampuan siswa, kita harus memetakan sesuai dengan hasil nilai asesmen. Yang kedua yaitu saya akan merancang kurikulum berdiferensiasi, yang mana modul pembelajaran yang kita gunakan harus sesuai dengan kurikulum sekarang. Yang ketiga yaitu penggunaan metode pembelajaran yang aktif dan kolaboratif, karena metode ini akan mendukung suatu pembelajaran berdiferensiasi akan berjalan dengan lancar. Dalam rangka menciptakan yaitu lingkungan pembelajaran yang menyenangkan melalui pembelajaran diferensiasi, itu harus selalu melibatkan, yang pertama yaitu melibatkan sekolah, yang kedua yaitu melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, dan orang tua. Karena semua ini selalu melibatkan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan lancar. Karena tanpa dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, serta orang tua, pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi, kita harus berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah. Di dalam saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, banyak hal atau respon yang didapat, yaitu meningkatkan partisipasi peserta didik. Saya melihat dengan adanya pembelajaran di kelas yang saya laksanakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan melalui pembelajaran diferensiasi, saya melihat partisipasi siswa atau peserta didik sangat pesat sekali. Berdiferensiasi yang saya lakukan di SMP Negeri 32 Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki yaitu beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor keberhasilan dan faktor tidak berhasil. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, saya bisa memahami keunikan peserta didik itu sendiri. Dimulai dari asesmen awal, kita bisa melihat kemampuan, gaya, dan belajar peserta.